Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita bakal ngomongin handphone yang baru aja dirilis sama Samsung Indonesia dan jadi handphone resmi pertama yang masuk Indonesia di tahun 2021, yaitu Samsung Galaxy A02s. Sebelum gue bikin videonya, gue harus ceritain kalau Samsung Galaxy A02s ini gue dikasih sama Samsung Indonesia, tapi seperti biasa mereka tidak punya suara apapun dalam pembuatan video ini. Bahkan mereka nonton video ini barengan sama lo nonton pas baru gue publish. Kalau emang pengen lanjutin videonya, sok monggo silahkan. Kalau ngerasa gue bias, ya mau diberhentiin juga nggak ada masalah. Tentu waktu gue yang hanya beberapa hari aja menggunakan si Samsung Galaxy A02s ini membuat gue tidak bisa bercerita secara komplit tentang handphone ini. Tapi adalah satu atau dua hal yang bisa gue share di sini dan gue akan mulai dengan proses unboxingnya. Unboxing experience handphone ini masih sama seperti unboxing handphone Galaxy seri A dengan harga di bawah 5 juta pada umumnya. Boxnya masih di slide, ada panduan penggunaan, ada handphonenya, ada chargeran, USB Type-C, dan juga ada SIM card ejector. Handphonenya sendiri membanggakan 3 hal, octa-core chipset, triple kamera, dan juga baterai 5000 mAh. Tambahannya, kalau lo ngeliat websitenya, si Samsung Galaxy A02s ini juga sudah hadir dengan varian yang hitungannya cukup tinggi secara RAM dan juga storage. Bahkan menurut gue pertama kalinya ya, Samsung seri A0 itu ada yang varian RAM 4 dengan storage 64. Dulu kayaknya belum ada, benerin gue kalau gue salah, tapi ya ini yang pertama. Seri A0 dibawa sama Samsung dengan storage dan juga RAM 464. So, it's new, it's good. Hopefully. Out of the box, gue juga akan ngasih apresiasi untuk bentukan handphone ini yang menurut gue naik kelas dibandingkan dengan seri A01 sebelumnya, punya berat dan juga rasa yang solid di tangan, dan gue tertarik dengan detail yang ditaruh Samsung secara desain. Dimana handphone ini walaupun bagian belakangnya ini unibody, tapi dikasih kesan ada frame di bagian samping, dan tebal dari handphonenya sendiri itu tidak terlalu terasa karena ada detail lakukan di bagian belakang dekat framenya tadi. Padahal handphone ini tebalnya lumayan banget, yaitu 9,1 mili. Untuk finishingnya juga menurut gue handphone ini udah lumayan banget dengan permainan tekstur di bodi belakang dan juga adanya desain prism yang biasanya kita hanya temukan di modelan Samsung seri A yang harganya agak lumayan tinggi dan dibawa ke sini. By the way, satu hal yang juga akan gue kasih apresiasi banget adalah embracing the plastic atau embracing the polycarbonate yang sepertinya ini akan menjadi tema handphone di tahun 2021. Kalau yang tadinya itu mencoba menutupi plastik dengan kesan-kesan kaca gitu ya, walaupun tetap ketahuan bodinya plastik, kali ini Samsung dan juga yang lainnya I do think akan mulai bermain dengan handphone yang bentukannya seperti ini. Plastik atau poli, ya udah poli aja, nggak bakal dicoba main-mainin. Untuk detail dari bodinya sendiri, di bagian samping kanan kita bisa ngeliat volume rocker dan juga tombol power. Di bagian bawah ada speaker, port USB Type-C dan juga headphone jack. Bagian kiri bodi ada SIM card slot yang sudah memberikan triple slot dan mendapatkan sedikit attention to detail, di mana warna SIM card slotnya ini sama dengan warna bodi belakangnya. Dan di bagian atasnya ini bersih, hanya ada mic kecil aja. Bagian layarnya handphone ini memiliki ukuran 6,5 inci dengan resolusi 720 x 1600 dengan desain Infinity V. Kamera depannya 5 megapiksel, sementara kamera belakangnya menggunakan setup 3 buah kamera dengan main kamera 13 megapiksel, 2 megapiksel depth sensor, dan juga 2 megapiksel makro kamera. Beberapa sampel foto yang bisa gue kasih sekarang adalah foto-foto ini. Untuk dynamic range, gue akan bilang handphone ini memang tidak mengambil gambar dengan dynamic range yang luas. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan juga berpikir ya dalam mengambil satu buah gambar, mana yang pengen kita fokusin. Apakah langitnya, apakah objeknya, atau mungkin malah daerah yang gelapnya. Dan tidak bisa didapatkan ketiganya secara sempurna, lo harus pilih which one is which. Untuk kamera depannya kita bisa dapetin gambar mode portrait yang hitungannya udah lumayan banget, sementara untuk hasil videonya sendiri seperti ini. Lagi-lagi dynamic range-nya bukan yang paling luas, tapi kalau memang lo membutuhkan mengambil gambar dalam keadaan darurat, atau mungkin emang ya lo butuh aja untuk kerjaan, masih bisa kok digunakan dengan hasil yang cukup baik. Oh, untuk resolusi video maksimal, kamera belakang dan juga kamera depannya itu adalah 1080. Untuk performa sendiri, gue baru menggunakan handphone ini untuk multimedia aja. Jadi gue belum bisa cerita terlalu banyak
untuk masalah gaming atau mungkin ngedit video gitu ya. Cuman penggunaan chipset Snapdragon 450 sebenarnya udah bisa ketakar lah ya. Seperti apa nantinya power dari Samsung Galaxy A02s ini. Sementara untuk masalah multimedia sendiri, ini gue bisa cerita kalau memang dengan layar 720-nya ya kualitas gambar bukan yang paling tajam, tapi kualitas reproduksi warna dari Samsung Galaxy A02s ini surprisingly it's good. Oh, untuk panel layarnya sendiri ini menggunakan TFT PLS, jadi ya masih LCD, tapi seperti yang lo lihat di bagian dagu dan juga di bagian jidatnya, tidak ada bayangan-bayangan hitam yang kita temukan di beberapa handphone merek lain yang menggunakan panel LCD juga. Anyway, kalau lo tertarik dengan Samsung Galaxy A02s ini, gue bakal taruh link pembelian di bawah. Silahkan cek harganya sendiri. Kalau gue nggak salah ingat ya, yang 332 itu diluncurkan pas gue bikin video ini, harganya itu 1749. Sementara yang 464 itu diluncurkan dengan harga 1949. Pada masa PO itu ada kayak semacam gimmick free earphone atau apalah dan segala macam. Ya pokoknya lengkapnya lihat kolom deskripsi ada link pembelian dan itu most likely adalah link affiliate. Jadi kalau lo menggunakan link pembelian yang gue taruh di kolom deskripsi, gue bakal dapat sedikit komisi tanpa beban apapun ke lo. Ya, cara baik untuk menyupport channel ini. Pada akhirnya memang gue belum bisa bercerita terlalu banyak tentang handphone ini karena emang ini bukan video review, ini kayak semacam video gue pengen ngasih lihat aja, hey ada handphone baru loh keluarannya Samsung, yaitu Samsung Galaxy A02s. Ya semi-semi unboxing tapi lebih panjang lah. Dan gue akan perlu waktu sedikit untuk bisa ngebahas lebih banyak tentang handphone ini. Jadi silahkan klik subscribe untuk dapetin mungkin video lanjutannya ya dari Samsung Galaxy A02s. Buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.